selama ini ya memang lumayan banyak sih yang yang saya bacakan dengan tarot ini. Tarot ini juga spesial yang memang saya buat sendiri, tidak seperti tarot-tarot yang dipakai oleh mungkin banyak pembaca tarot. Saya juga banyak mengikuti para pembaca tarot yang ada di media sosial atau dimanapun itu. Di sini hanya perbedaannya itu adalah jenis atau cara membacanya saja. Karena di sini yang kita koneksikan adalah spirit guide-nya sendiri atau sang penuntun itu sendiri. Karena sang penuntun itu sendirilah yang berbicara, yang bahkan juga memberikan visual itu. Swastiastu, perkenalkan nama Tiang Jero Mani. Jadi pengalaman pertama kenapa sampai Tiang atau saya terjun dan menggunakan tarot itu sebagai media untuk saya membaca. Di sini saya bicara dulu soal pengalaman dan histori Tiang sendiri. Histori saya sendiri itu yang sudah kejumput dari kecil. Dan Tiang saya jalani ini dari SMP. Jadi dari SMP saya sudah melakukan pembersihan kita secara agama Hindu, pewintenan itu sudah dilakukan. Nah dari situlah proses awal saya berjalan di dunia spiritual dengan proses yang begitu panjang. Nah tarot ini sebetulnya itu pun kita ada garis keturunan. Jadi garis keturunan di keluarga di mana ada leluhur saya juga beberapa yang memang memiliki talenta itu. Yang dibaca itu bukan pakai tarot, tapi yang dipakai itu adalah kartu ceki. Cekian itu yang dipakai. Nah, dari situlah sebetulnya semua ini dimulai. Itu terakhir sekitar tahun 2008 saya sudah mulai pakai tarot sebagai sarana untuk mediasi untuk membaca. Jadi begini, pembaca tarot di sini yang bisa saya jelaskan, tarot itu bisa dijalani dengan beberapa cara. Satu, membaca buku tentunya, karena ada buku panduannya. Nah, saya sendiri di sini menggunakan tarot itu sebagai media karena memang sudah ada visual itu sudah ada. Jadi tarot itu hanya sebagai mediasi saja untuk menceritakan. Di sini yang saya pakai itu adalah sarana supaya mengkoneksikan antara saya dengan yang dibaca dengan mediasi tarot itu. Jadi siapa yang dibaca itu saya mintakan untuk minum air garam dulu karena saya panugrahannya itu dari segara, dari laut, dari Kanjeng Ibu, dari dalam segara, atau biasa itu dari kecil itu saya panggil beliau itu Eyang Segoro. Jadi itulah kenapa pertama kali saya bisa baca tarot. Jadi itu sudah ada, visual itu sudah ada sendiri, bahkan pendengaran itu juga sudah ada sendiri. Jadi ketika saya menanyakan sesuatu pun juga antara saya dengan pembaca itu saya tidak perlu menanyakan nama, saya tidak perlu menanyakan kapan tanggal lahirnya, karena saya di sini hanya sebagai mediator saja, mediator antara spirit guide itu sendiri dengan pembaca yang dibaca. Jadi itulah pengalaman saya kenapa saya pakai tarot. Selama ini ya memang lumayan banyak sih yang yang saya bacakan dengan tarot ini. Tarot ini juga spesial yang memang saya buat sendiri, tidak seperti tarot-tarot yang dipakai oleh mungkin banyak pembaca tarot. Saya juga banyak mengikuti para pembaca tarot yang ada
di media sosial atau dimanapun itu. Nah, di sini hanya perbedaannya itu adalah jenis atau cara membacanya saja. Karena di sini yang kita koneksikan adalah spirit guide-nya sendiri atau sang penuntun itu sendiri. Karena sang penuntun itu sendirilah yang berbicara, yang bahkan juga memberikan visual itu. Jadi itu pengalaman pribadi saya soal tarot. Dan kebetulan juga tadi teman-teman di sini juga sudah dibacakan semua Astungkara. Apa yang dibacakan itu memang sesuai. Jadi yang dibacakan itu pun juga ketika dia tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan, mungkin saja itu adalah satu teguran atau mungkin satu advice, atau mungkin sebuah solusi, atau mungkin itu juga pesan dari beliau. Jadi saya mengkoneksikan diri dengan sesunan, dengan penuntun saya sendiri. Mungkin itu karena saya tidak biasa atau tidak menjalankan seperti orang yang mungkin langsung diturunin, atau mungkin ketedunan, atau mungkin kerauhan, atau mungkin kesurupan, atau mungkin apalah gitu kalau secara bahasa. Ya, jadi dari tarot yang saya baca itu saya juga menspesifikasikan bahwa tarot yang semuanya bisa terbaca. Semua bisa terbaca karena pesan-pesan itu dia sudah tervisual sendiri gitu. Cuman sekarang dari yang bacakan itu, yang saya bacakan itu juga saya lebih memilih untuk memberikan pertanyaan atau apa yang ingin diketahui itu secara spesifik gitu, supaya tidak terbuka semua. Nah, kalau seandainya dia bicara soal kehidupan, soal keluarga, atau mungkin soal perjalanan spiritual, soal karir, itu semua terbaca. Jadi begitu dia ingin bicara, misalkan ini apa yang dibacakan itu minta dibacakan soal kehidupan pribadi, itu akan terbuka semua, kecuali kalau memang yang ditanyakan itu spesifik. Saya mimpi seperti ini, begini, bisa nggak kira-kira dibuka dari tarot itu? Bisa. Begitu juga soal karir. Jadi yang ditanyakan, apa yang bisa saya bacakan dari tarot itu bisa apa aja, mulai dari soal karir, soal keluarga, soal cinta. Hanya satu yang saya tidak bisa dan tidak mau membacakan itu adalah soal apapun yang berhubungan dengan semesta ya. Karena apa? Saya tidak ingin mendahului. Hanya itu perintah dari spirit guide saya. Jadi dari ide sesunan kalau kita bilang di sini secara kepercayaan kita di Bali gitu. Hanya contoh soal iklim, soal kejadian-kejadian yang akan terjadi dengan semesta atau alam. Karena itu saya tidak mau mendahului. Itu yang tidak bisa bicara. Tapi kalau seandainya kita bicara soal kehidupan, kita menanyakan soal keluarga. Nah, jadi yang dibacakan itu adalah tentang personal orang itu yang dibacakan pada saat ini. Kalau kita bicara soal fortune, yaitu hubungannya dengan apa yang personal itu saat ini. Kalau misalkan begini, kalau orang itu seperti ini sekarang, kedepannya seperti apa nanti jadinya itu. Atau mungkin sekarang ini yang dijalani begini, nanti kedepannya seperti apa jadinya itu. Jadi saya juga tidak bicara soal fortune, tapi dari orang itu sekarang kedepannya seperti apa nanti gitu. Jadi mudah-mudahan sih itu bisa difahami. Dan yang saya bacakan juga tidak harus tatap langsung dengan saya di sini. Bahkan juga selama ini banyak yang saya bacakan itu lintas negara, dari beberapa negara. Ada juga yang dari India, ada juga yang dari Dubai, dari Arab, itu juga ada, dari Perancis dan beberapa negara bagian Eropa.
Bagian juga dari Amerika juga ada, dan beberapa ya orang seluruh Indonesia, hampir setiap provinsi juga ada. Dan saya juga masih kurang paham kenapa sampai mereka pun juga tahu, kan saya juga tidak pernah publikasi, itu nggak pernah. Jadi dari teman atau mungkin dari yang pernah saya bacakan, atau mungkin pada saat mereka yang sudah pernah kesini, dan akhirnya bahkan ada juga kejadian yang orang datang ke sini itu dia asal dari Eropa, datang ke sini dan kita ternyata sama-sama pembaca tarot. Sama-sama pembaca tarot gitu loh. Dan memang kita sama-sama pembaca itu yang memang dari psychic ability sendiri gitu loh. Dan bahkan bertemu dengan dia pun juga itu secara kebetulan. Nah, disinilah sebetulnya ada energi, gitu kan, dimana saya juga memiliki istilahnya satu close group, gitu kan, grup yang memang hanya kita para pembaca tarot yang memang tidak menggunakan buku panduan, yang memang berdasarkan dari penuntun spiritual itu sendiri. Jadi seperti itu. Nah, ini juga satu perpaduan. Inilah kembali di mana kartu tarot yang saya gunakan itu hanya sebuah mediasi untuk menjadi simbol atas apa yang dibicarakan, apa yang dibacakan. Karena kan kalau yang dapat visual itu saya sendiri, mungkin hanya saya yang paham, tapi belum tentu yang saya bacakan itu juga paham. Dan ini berbeda. Inilah bedanya kita pembaca tarot yang menggunakan buku panduan, atau kita pembaca tarot yang memang menggunakan psychic ability itu sendiri, di mana penuntun spiritual kita yang memberikan sinyal dan sebetulnya memberikan kita bahasa-bahasa itu yang kita pahami. Dan kitalah yang mentranslate ke orang yang kita bacakan. Berbeda, di mana saya membacakan orang Bali contohnya. Orang Bali yang saya bacakan mungkin dari kartu tarot itu sendiri bisa jadi berbeda dengan yang saya bacakan ketika orang general yang mungkin dari luar negara gitu. Contoh leluhur, contoh apalagi di Bali itu kan banyak yang ngatur raya, mungkin akan ngatur raya, dados jero kesenangan atau apa, atau mungkin reinkarnasi, di mana anak itu siapa, contoh anak itu siapa yang mantuk pewayangan gitu loh, itu ada, itu juga bisa, dan itu berbeda, metode pembacaannya pun beda. Nah, di sini juga yang saya nggak bisa sih membicarakan itu atau menjelaskan itu secara spesifik, tapi satu gambar itu bisa jadi lebih dari beberapa arti, dan tergantung dari perpaduan kartu itu. Nah, di sini yang saya pakai perpaduan kartu itu memang 3 kartu, karena memang saya pakai 3 gitu. Jadi dari 3 itu artinya apa, visualnya itu ada. Nah, setelah itu jika ada yang ingin ditanyakan lagi dari kartu itu kenapa sampai seperti itu bisa lagi, itu akan menjadi sebuah pelebaran nantinya. Memang sebetulnya yang ada di saya itu karena saya dari dulu, dari kecil itu kan pedasaran ya. Kalau di Denpasar itu kita dibilang pedasaran. Jadi orang yang datang ke gedong memang datang untuk nedonang di baos kan, atau mungkin untuk bertanya, ya bisa. Jadi ide sendiri yang pedong. Tapi ketika kita ada di luar, ketika kita ada di istilahnya lingkungan sosial, kenapa saya pakai tarot itu? Ide itu sudah sakral, kita sakralkan. Kalau memang message itu kita bisa terima, udahlah kita pakai mediasi, gitu. Jadi pangten raga supaya kita tidak ketedunan di mana-mana kan gitu. Tapi ketika orang membutuhkan bantuan itu di mana saja, kitanya bisa bantu.
Jadi memang inilah yang makanya saya bilang itu adalah dari psychic ability-nya itu sendiri, dari talenta yang sudah dimiliki sendiri, dari indera keenam atau indera apa itu yang sudah dimiliki sendiri. Setiap orang itu sudah memiliki penuntun spiritual masing-masing. Punya spiritual guidance masing-masing gitu. Contohnya kalau ingin mendekatkan diri atau mengkoneksikan diri dengan itu, ini mungkin saya bisa sharing sedikit. Mungkin bisa dilakukan pada malam hari. Siapapun yang kita anggap adalah spiritual guide kita atau penuntun spiritual kita, panggil dia. Saya ingin mengkoneksikan diri, karena tanpa seperti itu pun juga kita punya penuntun spiritual itu juga sudah memberikan yang namanya pesan-pesan tanpa kita sadari loh. Sama seperti contoh, kadang mungkin ada yang ingin mau pergi kemana gitu, kok tiba-tiba kayak kehambat aja, atau mungkin kok kayaknya nggak pengen aja. Nah itu sebetulnya kita tuh punya spiritual guide sendiri yang sedang memberikan pesan tanpa kita sadari. Bahkan pesan-pesan spiritual kita sendiri itu, dia suka satu apa, mungkin kita mau tidur, kok berasa kayak ada orang, kok berasa kayak ada yang ngasih tahu saya sesuatu, jangan kayak gini. Tapi kita yang suka ignore, kita yang suka tidak istilahnya tidak ambil pusing soal itu gitu loh. Ya kan? Dan juga contoh nih, mungkin dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, kok tiba-tiba saya ngelihat angka itu aja ya. Pernah nggak merasa seperti itu? Mungkin di sini pasti ada yang pernah. Kok angkanya itu aja saya lihat? Apa sih artinya? Sebenarnya angka itu ada artinya loh. Angka 1 tuh artinya apa? Angka 2 itu artinya apa? 3 itu apa? Nah, sedangkan kita punya penuntun spiritual itu energi yang dia koneksikan, ini loh, saya mau kasih tahu sesuatu nih, begini. Kitanya yang nggak ngeh. Itu. Oke, halusinasi berbeda dengan yang namanya intuisi. Setiap orang pasti punya intuisi. Itu namanya intuisi. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, tapi ada loh, ini dari dalam diri kita, seperti suara, tapi itu bukan suara kita kadang suara perempuan, kadang suara laki-laki, kadang suara anak-anak, itu berbeda ya, setiap orang beda-beda. Nah, jangan gitu kan, kayak contoh ada yang bilangin jangan, itu message loh, itu pasti pernah ada yang seperti itu. Kalau halusinasi itu beda, halu itu beda. Ketika kita mulai menilai, itu yang menilai kita adalah pemikiran kita. Ya kan? Pemikiran kita berarti kita tuh masih ada di surface atas. Ketika kita ingin mengetahui sesuatu secara dalam, kita harus turun lebih dalam. Ketika kita sampai di dalam, baru kita bisa tahu. Gitu. Kalau yang namanya kita bilang pikiran sendiri pun dia punya gelombang. Coba gelombang antara otak kiri sama kanan dia bisa sealur gitu ya. Contoh kayak kita meditasi pun juga, kan yang dicari itu adalah keseimbangan gelombang antara otak kiri dan kanan. Ya kan? Padahal contoh deh, meditasi dalam waktu 30 menit hanya 1 detik aja loh. Kayaknya hilang. Nah itulah sebetulnya pada saat itu. Berarti kita sudah mulai turun dari surface atas itu semakin ke bawah. Bahkan dalam metode meditasi pun itu sendiri, yang lebih saya suka pakai, bukan memusatkan diri pada sesuatu, tapi lebih melepaskan. Karena apa? Di awal yang akan muncul itu adalah halusinasi. Atau mungkin halusinasi, atau mungkin bayangan, atau mungkin sebenarnya itu yang datang untuk keluar. Setelah itu udah keluar, dia akan ketemu pada titik jenuhnya sendiri. Setelah ketemu di titik jenuhnya sendiri, tiba-tiba kayak serius gitu kan rasanya. Nah itulah sebenarnya.
semakin lama, mungkin semakin lama itu mulai diasah. Mungkin yang dulunya meditasi 30 menit, tahu-taunya besoknya meditasi lagi 15 menit sudah seperti itu, udah. Kalau yang seperti itu yang rasa udah cukup. Malah yang lebih bagus itu, kalau yang lebih ngena sama saya itu malah yang yang kita melepaskan. Apapun yang datang kita biarkan dulu. Saya nggak perlu menganalisa. Saya nggak pernah menganalisa. Tidak mau mempertanyakan kenapa pikiran ini muncul, kenapa memori ini muncul. Karena pikiran kita sendiri pun juga itu seperti memori kan. Kadang ada yang memang tidak dibutuhkan, ya udah dikeluarkan. Karena semakin dia keluar, ini akan semakin sealur ya.